adik-adik semua, ini dari Rumah Sakit Bendan. Hari ini kita bertemu dengan para alumni dari SMA 1 Pekalongan dari masing-masing angkatan. Saya Dr. Junaidi Wibawa, Direktur Rumah Sakit Bendan Kota Pekalongan, alumni SMA 1 Angkatan 88. Bersama kita ada Dr. Marsono, saya Dr. Marsono Budijanto, ini alumni SMA 1 Angkatan tahun 96, 1996. Ya, Dr. Dini. Baik, saya adik kelasnya Dr. Marsono, Dini, Angkatan 98. Ya, Dr. Sofa. Saya yang paling muda di sini. Saya Dr. Sofa, angkatan 9. Sebetulnya itu apa? Lulusan 2000 ya? Lulusan 2000. Jadi kelihatan muda lulusan 2000. Dan saya dokter ini, saya satu angkatan dengan Dr. Sofa. Kami lulusan 2000. Ya, terima kasih teman-teman, adik-adik yang kami banggakan. Kami para kakak mengucapkan selamat bergabung, selamat memasuki tahap baru di SMA 1 Pekalongan. Walaupun mungkin proses pembelajaran tidak seperti kami dulu, ya, harus ada apa yang istilah sekarang ada online, ada offline dan lain-lain. Namun harapan kami semua kakak-kakak, adik-adik semua bisa mengikuti kami. Kesuksesan kami semua menjadi duta dari SMA 1, menjadi contoh bagi masyarakat semuanya bahwa lulusan SMA 1 bisa memberikan dharma bakti yang terbaik kepada nusa dan bangsa, kepada agama dan kepada semua yang membutuhkan. Hari ini di proses MPLS kita dari kakak-kakak akan memberikan sedikit sangu kepada adik-adik tentang apa yang menjadi tren pada saat ini adalah tentang infeksi coronavirus 19 atau yang biasa dikenal dengan COVID-19. Tentunya hal ini akan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di jalan, maupun pada saat nanti akan melakukan proses pembelajaran. Untuk itu, kakak-kakak akan memberikan sangu kepada adik-adik semua, mulai dari Dr. Dini, ya, nanti akan memberikan sedikit tentang pengetahuan apa itu COVID-19, dan dokter ini akan memberikan sangu tentang apa-apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kegiatan apa yang berisiko rendah sampai yang tinggi. Kami persilakan Dr. Dini untuk nyamoni adik-adik semua. Monggo. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Selamat pagi menjelang siang. Ini angkatan yang terkenal tok-tok lulus, tahu-tahu masuk SMA, karena mungkin tidak pernah mengalami ujian seperti sebelumnya, atau bahkan tidak pesta perpisahan, ya, tanpa pesta perpisahan tiba-tiba naik ke tanpa pesta perpisahan tiba-tiba naik ke jenjang tingkat sekolah yang lebih tinggi. Dan tentu ini terjadi karena kasus yang saya yakin ini teman-teman ini smart semua. Berita juga sudah banyak di televisi atau media massa, dan mungkin bedanya lagi dengan angkatan kami adalah bahwa adik-adik di sini memiliki akses yang luar biasa. Semua informasi di genggaman tangan, hanya kami mengingatkan harus hati-hati terhadap misinformasi atau sumber informasi yang keliru, ya, atau mungkin biasa kita menyebut hoax, ya. Nah, kalau terkait dengan COVID-19 atau coronavirus disease, kenapa disebut 19? Karena ditemukan pertama kali di tahun 2019, meskipun itu di akhir sekitar bulan Desember di Wuhan. Ya, COVID-19 ini adik-adik pasti sudah banyak tahu, dan berita-berita juga semakin meningkat kasusnya. Pasti kepengen tahu juga sebenarnya kenapa semakin banyak kasusnya, dan tampaknya sehari-hari
di Pekalongan mungkin seperti tidak ada apa-apa bagi sebagian orang, dan mestinya kita tidak boleh seperti itu meskipun sudah tatanan baru atau new normal, meskipun diksi itu diralat kembali ya, tatanan baru, kita harus aktif, kemudian disiplin terhadap protokol-protokol tersebut ya, karena banyak kasus ini yang kita sebut tanpa gejala dan sebenarnya dia terkonfirmasi positif, dan justru berbahayanya adalah ini menjadi sumber penularan ya. Jadi kalau coronavirus sebenarnya ada beberapa yang sebelumnya kita pernah dengar, mungkin itu di Timur Tengah ada MERS-CoV, Middle East coronavirus, atau dulu disebut kalau pada saat jamaah yang mau umroh hati-hati terhadap unta dan sebagainya. Kemudian ada juga SARS, jadi Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Nah, kalau coronavirus COVID-19 ini adalah SARS-CoV tipe 2, yang dimana ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya sebenarnya pada manusia, baru nanti muncul di Desember tersebut ya. Jadi dari gejala yang tidak bergejala sampai ringan, sampai sedang, berat, dan menyebabkan kematian ya, ada semua di coronavirus ini. Demam yang paling khas, makanya sekarang pasti menjadi protokol adalah pada saat kita akan kegiatan-kegiatan, memasuki ruangan dan sebagainya, cek suhu itu menjadi satu hal yang penting. Beda dengan masa-masa sebelumnya. Kalau kita sakit, mungkin kita masih beranggapan flu biasa, ringan, bisa bersekolah, bisa bekerja seperti biasa. Kalau sekarang ada demam, kemudian gejala ke arah bersin-bersin, batuk pilek, kita sudah harus beristirahat atau sebaiknya mengurangi aktivitas. Gejala banyak sekali, tidak hanya demam, karena variasi gejalanya banyak. Bahkan teman saya yang kemarin mungkin muncul di berita di RSUD Selawi, dok, seangkatan dengan saya itu tertular oleh dokter radiologi ya di Selawi yang qadarullah meninggal. Kemudian teman saya ini sesama radiologi kebetulan bertemu dan ngobrol di ruangan. Kemudian ketika dilakukan rapid test sebenarnya non reaktif, curiga berapa kali rapid test tetap reaktif, akhirnya dilakukan swab tenggorokan dan ternyata hasilnya positif, tidak ada gejala sama sekali, hanya yang paling menonjol adalah anosmia. Ya, jadi anosmia itu adalah suatu kondisi di mana indera penciuman kita berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Jadi secara fisik baik-baik saja, dia masih bisa beraktivitas dan sebagainya, tetapi karena confirm positif akhirnya harus diisolasi, ya, tidak melakukan aktivitas. Hal-hal lain sebenarnya nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman yang banyak sekali tentang cara penularan yang mungkin sekarang masih ramai, apakah ini droplet kemudian airborne ya di berita-berita. Saya sebenarnya lebih tertarik untuk mengajak adik-adik karena seperti tadi disampaikan di awal bahwa adik-adik ini sumber informasi terbuka sekali, mau ngeklik apapun dengan bebas. Hati-hati terhadap suatu misinformasi ya. Saya pernah mencoba mengikuti suatu deteksi semacam untuk mendiagnosis apakah kita termasuk di dalam kelompok orang yang rentan terhadap berita-berita yang keliru, dan ternyata bagi saya pun yang mungkin sudah terbiasa mendapatkan informasi dan berada di lingkungan kesehatan itu pun kadang mengalami galau atau menerima berita itu tanpa confirm, atau ternyata pada saat kita melakukan tes uji tersebut, ketika kita mendengarkan suatu berita, entah itu tangkapan layar, screenshot, atau orang mengisi Twitter, menyampaikan Twitter, kadang kita ada rasa pengen nge-like atau membaca lebih banyak. Dan kalau kita berbicara algoritma informasi di media sosial, dengan kita nge-like ini sebenarnya kita semakin menyebarluaskan konten
ya. Ya, kalau itu kontennya benar, bagaimana dengan konten-konten yang salah? Kemudian kalau kita membaca lebih lanjut atau mengeklik tautan-tautan yang ada di situ, otomatis juga akan membawa kita ke dalam suatu algoritma yang kita akan dijejali dengan informasi-informasi yang serupa. Ya, sebagai contoh ketika kita ngeklik Google, berapa sih skor Liverpool? Karena kebetulan saya Liverpoolian saat ini, nanti otomatis Google akan selalu mengirimkan berita-berita tentang apapun saja itu tentang Liverpool tanpa kita minta, ya. Jadi begitulah bagaimana penyebaran hoax atau misinformasi, sehingga kita secara tidak sadar menjadi agen penyebar atau mengikuti berita tersebut karena lama-lama diberitakan, taunya itu adalah suatu hal yang benar, ya. Mungkin itu dari kami karena masih banyak teman-teman yang akan menyampaikan dan lebih update, lebih ahli, karena teman-teman ini Pak Marsono di IGD sehari-hari di IGD Rumah Sakit Medan pasti akan menjumpai beberapa pasien dengan kecurigaan COVID dan sebagainya. Kemudian Dr. Sofa ini spesialis patologi anatomi. Saya nggak salah ya Pak ya, bukan PA ya, atau patologi klinik. Patologi anatomi mungkin akan menyinggung sisi COVID dari PA mungkin kalau ada pengalaman beliau dengan sesama teman-teman sejawat PA. Dan tentu saja ada dokter ini yang luar biasa selalu update dan selalu update nanti akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan COVID. Terima kasih sekali lagi, semangat, jangan lupa jalankan protokol kesehatan, dan meskipun di rumah entah itu belajar dengan daring dan sebagainya, tetap semangat untuk adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya panggil teman-teman karena sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kita, hanya faktor umur dan waktu yang mungkin kami lebih dahulu dibandingkan teman-teman semua. Perkenalkan, saya dokter ini dari RSUD Medan. Tadi dokter Dini sudah menjelaskan sedemikian ringkas, kemudian jelas terkait berita-berita terupdate ya tentang COVID-19 yang saat ini masih menjadi masalah, dan sebenarnya sebuah situasi yang mau tidak mau teman-teman akan hadapi di lingkungan era new normal saat ini. Teman-teman semuanya, memang tadi dokter Dini sudah menjelaskan terkait patofisiologi ataupun beberapa hal yang menjadi berita. Mungkin saya akan sedikit menambahkan saja bahwa virus COVID-19 ini suatu kondisi yang memang sangat mudah menular karena dia adalah dari virus yang bisa ditularkan secara langsung ataupun tidak langsung. Perlu diketahui bahwa yang menjadi fokus dari segala hal yang kita alami saat ini adalah kita harus memproteksi diri kita karena virus ini langsung melibatkan saluran pernafasan bagian atas seperti hidung, tenggorokan, saluran nafas maupun paru-paru. Kita tahu bahwa virus ini ditemukan tahun 2019 akhir di Cina, tetapi penyebarannya begitu sporadis, dan ini memang penularannya bisa dari orang yang terinfeksi ke orang sehat, yang berkontak lewat mata, hidung, mulut, ataupun droplet pada saat penderita batuk ataupun bersin. Diketahui juga bahwa resiko saat kita kontak dengan pasien, resiko saat kita kontak dengan barang-barang atau benda-benda yang digunakan oleh orang-orang terinfeksi ataupun pasien harus juga menjadi perhatian teman-teman semuanya. Lalu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Saat ini begitu banyak berita, begitu banyak artikel yang bisa teman-teman dapatkan melalui medsos tentang bagaimana cara kita memproteksi diri kita, keluarga kita, maupun lingkungan di sekitar kita terkait masalah COVID. Yang pertama jelas selalu pakai masker. Pakai masker ini mohon maaf bukan sekedar saat kita berada di lingkungan umum, tetapi saat kita memang
keluar dari rumah, setiap akan melakukan kegiatan, teman-teman biasakan selalu pakai masker. Karena kita tidak berada di dalam situasi bertemu dengan kontak di rumah sakit, maka diizinkan untuk menggunakan masker kain yang bertahan kurang lebih 4 jam. Jadi biasakan saat teman-teman berada di sekolah pun saat ini, gunakan masker kain dan bawa masker cadangan. Itu yang paling penting. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu menggunakan sabun dan air mengalir setiap saat. Rutinkan itu. Jadi itu menjadi salah satu habit kebiasaan baru kita. Selain tadi pakai masker, juga cuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun atau air mengalir. Beberapa waktu yang lalu memang diinfokan supaya kita rutin menggunakan hand sanitizer, hand scrub yang sekarang banyak, tetapi saat ini penelitian lebih menyarankan kita untuk menggunakan air mengalir dan sabun. Yang proteksi yang harus kita lakukan adalah social distancing. Nah ini gaya anak muda sekarang, gaul sekarang, teman-teman mungkin dalam era sering bergerombol, berkerumun ya. Ingat, jaga jarak social distancing antara 1-2 orang, minimal 1 meter atau 2 meter ya. Hindari berkerumun secara terlalu dekat. Kemudian dalam berkontak, sapa, salam, biasakan untuk tidak langsung memeluk, berjabat tangan, tetapi gunakan sapaan atau sentuhan secara tidak langsung, seperti boleh dengan salam seperti di dada, kita katupkan tangan di dada, hanya sekedar say hello, atau kemudian bisa juga lewat siku dengan siku, seperti itu ya. Jangan lupa tetap jaga daya tahan tubuh kita, makanan seimbang, makanan bergizi, boleh dengan minum multivitamin, istirahat, olahraga jangan lupa. Dan juga bagi teman-teman yang memang punya riwayat penyakit komorbid seperti mungkin jantung, mungkin gula atau yang lain, dikendalikan ya. Ada beberapa hal lagi yang mungkin teman-teman perlu pahami ketika kita membiasakan habit baru dalam kehidupan kita, termasuk di sekolah, adalah jangan bersin ataupun batuk di tangan. Kebiasaan kita adalah bersin atau batuk itu di tangan ya, tetapi gunakan lengan dalam seperti ini ya. Itu etika batuk yang saat ini sudah diterapkan dan disosialisasikan oleh pemerintah kepada semua orang. Jadi usahakan ketika batuk kita seperti ini, atau gunakan tisu yang langsung kita buang segera ya. Jangan langsung dimasukkan ke dalam saku baju ataupun celana, tetapi ketika kita bersin batuk langsung dibuang tisunya. Ingat, selalu usahakan untuk menjaga kebersihan ya. Apapun baju yang sudah kita gunakan ketika kita keluar rumah, entah kita bepergian, sekolah ataupun apa, langsung nanti baju kita cuci bersih dengan deterjen ataupun sabun. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa virus ini, kita tidak tahu virus ini akan berakhir sampai kapan. Sekarang pemerintah membahasakan bahwa kita harus mulai adaptasi baru dengan situasi yang ada. Jadi ketika teman-teman berada di sekolah, beberapa hal tadi teman-teman harus perhatikan, harus teman-teman biasakan. Dan sekedar informasi saja bahwa ada hal-hal yang perlu teman-teman camkan terkait beberapa tempat atau kegiatan yang saat ini sehari-hari kita lakukan dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu potensi untuk terjadinya penularan virus. Dari kementerian dijawab bahwa ada beberapa tempat atau kegiatan yang mengandung resiko rendah, resiko agak sedang, resiko agak tinggi, dan resiko tinggi. Untuk resiko rendah mungkin saat teman-teman bermain tenis, berkemah, ya, kemudian yang sifatnya tidak berkerumun, maka itu resiko rendah. Resiko agak rendah, maka di situ teman-teman hati-hati
Ketika kita makan ke restoran, jalan-jalan di tempat ramai, bersepeda, goes ya. Sekarang lagi trennya teman-teman goes-goes, jangan berkerumun, tetap jaga jarak. Jangan lupa tetap gunakan masker, jangan lupa juga pada saat kita nanti istirahat, tetap jaga jarak. Resiko sedang, ini biasanya teman-teman perhatikan ketika kita ke mall, ketika ini kita ke sekolah, ya, ketika kita juga jalan-jalan ke tempat wisata, hati-hati. Sudah mulai ada resiko sedang untuk kita mengalami resiko infeksi penularan. Yang lumayan tinggi. Nah, ketika kita berada di dalam suatu ruangan tertutup, kita makan-makan, hadiri pesta pernikahan, bepergian naik kereta, pesawat, kemudian berpelukan, bersalaman dengan teman, sepele tetapi kita sudah memberikan resiko agak tinggi. Untuk resiko tinggi sendiri, ini yang menjadi perhatian, jangan lupa teman-teman tolong diperhatikan ketika kita ke bioskop. Anak muda, teman-teman seumuran kalian pasti ini Transmart udah buka, masih banyak yang akan ke sana. Ke konser musik, beribadah berjamaah, ya, hati-hati. Kemudian juga pada saat kita dalam situasi bersama banyak orang di satu tempat, disitulah resiko tinggi itu terjadi. Seperti itu, kembali lagi, alat pelindung diri juga bisa melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang terdekat kita. Biasakan selalu gunakan protokol kesehatan. Oke, sukses, sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rini. Sekarang Pak Marsono mau pesan untuk adik-adik. Salah satu alumni dari SMA 1 memberikan pesan kepada adik-adik. Ya, terima kasih Pak Direktur. Perkenalkan, saya Dr. Marsono ya, yang bertugas sehari di UGD Rumah Sakit Medan. Saya kebetulan alumni SMA 1 angkatan 96. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Rizka Dini, Dr. ini tentang apa itu corona, kemudian bagaimana cara menjaga diri kita dari beberapa hal tentang corona, kemudian apa saja yang beresiko tentang corona ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sudah dijelaskan sama mereka berdua. Titip pesan untuk adik-adik semua bahwa adik-adik tetap semangat untuk belajar ya, walaupun itu dari rumah, agar menjadi cita-cita adik-adik bisa menjadi lebih baik, misalnya jadi dokter seperti saya, seperti Bu Rini, seperti Pak Direktur. Kemudian tetap semangat dalam kehidupan sehari, beraktivitas, dan salam sehat. Itu saja pesan dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur. Monggo Pak Sofa, kami persilakan. Iya, Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Sofa Primatir, spesialis patologi anatomi. Sehari-hari saya bertugas di Rumah Sakit Medan sebagai patolog. Betul bahwa sekarang ini memang kita lagi dalam pandemi COVID. Dari disiplin ilmu saya bahwa COVID-19 itu nanti akan masuk ke laboratorium ketika bisa diotopsi pasiennya. Walaupun secara klinis akan terjadi perburukan di paru-paru, nanti akan diperiksa di bawah mikroskop apakah ini COVID atau bukan. Tetapi apakah kita akan jadi patolog seperti saya, ataukah sebagai spesialis lainnya, ataukah menjadi dokter, ataukah menjadi apapun nanti, ingat bahwa Allah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dan adik-adik semua ada di SMA 1, berarti adik-adik adalah orang yang terpilih di sekolah yang tepat. Maka gunakan kesempatan ini di SMA 1 Pekalongan sebagai momen untuk adik-adik belajar. Untuk jadi apapun nanti, pasti Allah akan memberi jalannya. Paling tidak, adik-adik sekarang ada di tempat yang tepat. Jangan lupa, di setiap momen itu ada yang namanya izin atau doa orang tua. Jadikan di setiap momen belajar adik
Setiap momen ujian, restu orang tua adalah pasti yang terbaik. Jadi jangan kita bersombong diri dulu, tapi apapun itu nanti, mau jadi apapun nanti, SMA 1 dan doa orang tua harus menjadi pegangan utama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adik-adik semua, pesan-pesan dari kakak-kakak ya kepada semuanya, semoga bermanfaat untuk menjadi bekal memulai tahap baru dalam pendidikan adik-adik semua untuk menjadi siswa di SMA 1 Kalongan yang tercinta. Yang penting belajar, tetap belajar, patuhi standar dan protokol kesehatan, menjadi anak yang pintar, anak yang baik, anak yang soleh sesuai dengan agama dan budaya masing-masing, tetap berbakti kepada guru, kepada orang tua dan kepada agama masing-masing. Tetap semangat, semoga berhasil. Seperti pesan Dr. Soma tadi, tidak perlu jadi dokter, bisa jadi apapun. Yang penting adalah manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sesamanya. Selamat untuk adik-adik semua. Selamat.